Papa ulangi sekali lagi. Apa mungkin tembakan kamu itu meleset sehingga Maksi pingsan karena kaget? Tapi kamu kira dia mati. Kemudian kamu taruhkan pistol di tangan Indra. Lalu kamu pergi. Begitu kamu pergi, Doni muncul dan melihat Maksi masih hidup. Doni lalu menembak Maksi. Kemudian karena panik, Doni meletakkan pistol ke tangan Indra. Saya kan udah bilang waktu itu saya panik. Saya nggak tahu kalau saya nembak Maksi. Tapi yang pasti waktu saya pergi Maksi udah mati. Mamamu pasti gembira, sebab tanggal 5 ini kan persis hari ulang tahunnya. Sekarang kamu telepon dia aja deh, ya? Oke, dah. Selamat siang, Mas. Telepon dari siapa? Dari Mita. Katanya secara fisik Indra sudah sehat. Cuma batinnya agak terpukul. Tapi Mita yakin bahwa Indra akan datang untuk syukuran. Sekalian merayakan hari ulang tahun Astri. Jadi acaranya tetap tanggal 5, Mas? Tidak ada perubahan. Kamu tahu, Rosa, saya bahagia sekali. Karena ternyata keberuntungan sudah kembali ke dalam keluarga kita. Dan coba kamu hubungi Tony, ingatkan dia tentang undangan saya. Sekalian undang ibunya juga. Baik, Mas. Ini laporan keuangan bulan kemarin. Bulan kemarin? Yang bulan ini belum? Masih saya cek lagi. Saya tinggal dulu, Mas. Oke. Halo? Ya ampun, Tony. Saya tuh nyariin kamu. Saya tuh bingung mesti kontak kamu kemana. Enggak. Mas Hari minta tolong sama saya untuk ingetin kamu, sekalian mama kamu untuk datang ke rumah dia tanggal 5 malam. Iya, ada syukuran di situ. Saya nggak akan lupa. Iya. Saya pasti akan datang bersama Mama. Oke? Jangan sampai nggak datang ya, Ton ya. Kalau nggak nanti Mas Hari bakal marah sama saya. Oke, kita tungguin kamu ya. Dah. Bye. Sandiwara membuat hidup ini akan lebih menarik bagi orang-orang yang cerdik. Tapi akan membuat lebih pahit bagi orang-orang yang tidak punya akal. Terima kasih Pak Hasan. Barang udah saya terima semua. Betul. Nah, kalau bisa nanti kalau Pak Hasan sampai di Singapura hubungin saya lagi. Ya. Terima kasih loh bantuannya. Iya, Pak. Selamat pagi, Om. Selamat pagi. Maaf, Anda sudah ada appointment dengan saya? Belum. Mungkin bisa dibantu sama sekretaris saya. Saya tidak butuh bantuan siapa-siapa. Saya cuma mau ngasih tahu kalau saya mantan istrinya Alex. Mulai saat ini pembayaran langsung pada saya, Om. Saya tidak mengerti maksud Anda. Oh, tidak mengerti. Yang ngelihat Om malam itu membuang tas berisi obat-obatan terlarang, saya. Yang nyatet nomor mobil malam itu juga saya. Dan tas itu sekarang ada pada saya. Mungkin sekarang Om sudah mengerti maksud saya.
Mita? Kok kamu kenal Mita? Dia kan juga suka kesini. Oh ya? Tahu dari mana saya deket sama dia? Namanya juga anak gaul. Selamat ya, akhirnya kamu bebas. Terima kasih. Teman-teman pada kasih saya selamat. Tapi Mita tidak percaya kalau saya tidak bersalah. Sekarang dia malah putusin saya. Oh iya, nyakitin amat sih. Saya sih nggak apa-apa, kan ada kamu. Kamu bisa aja. Tenang yuk. Iya, nanti saya nyusul. Kenapa? Nggak apa-apa. Bener ya? Iya. Uang sama dengan air laut. Bertambah banyak diminum, manusia semakin haus. Keserakahan membuat manusia lebih kejam daripada serigala. Nah, untuk itu kalian selesaikanlah dulu masalah kalian di luar. Pilih siapa di antara kalian yang berhak untuk menjadi pemeras. Saya. Saya, karena ini adalah gagasan saya. Dari mana kamu dapat gagasan kalau saya tidak menemukan tas dan mencatat nomor mobil? Kamu mencatat nomor polisi mobil itu karena kamu mengira dia membuang bayi. Cukup. Saya tidak mau keributan ada di kantor saya. Kalau kalian mau bunuh-bunuhan, keluar. Di luar. Saya cuma mau bayar 1 orang. Silakan. Brengsek. Ya. Kamu sebetulnya mau apa sih? Saya perlu uang. Kamu pikir saya tidak perlu uang? Alex, kalau kamu memang perlu uang, kenapa si Betsy pacar kamu itu tidak kamu dagangin seperti kamu dulu berdagangan saya? Tutup mulut kamu. Oke. Kamu mau kemana? Saya mau ke Marwan. Saya mau memeras Marwan, tapi jangan coba-coba menghalangi saya karena saya akan lapor polisi. Oke. Kalau begitu, saya tunggu kamu di luar. Nanti kita pulang sama-sama. Alex, kamu jangan coba-coba untuk menunggu saya karena saya sudah muak sama kamu. Iya. Apalagi, Lex? Kamu pikir kamu bisa meninggalkan saya begitu saja? Apa lihat kan? Kerja! Iya. Sudah ada kabar tentang istrimu? Saya kan sudah bilang, dia itu pelacur. Sekarang dia sudah kembali ke profesinya. Ngomong-ngomong, gimana kamu bisa menjadikan Pak Marwan sebagai pohon uang? Kamu kenal di mana sama dia? Dia bekas bos suami saya. Saya sengaja nggak bilang sama kamu waktu kita makan di restoran tadi malam. Kenapa kamu nggak mau bilang? Saya kan sudah bilang sama kamu, kalau saya tuh baru pertama kali makan di restoran di hotel berbintang 5. Jadi saya nggak mau merusak selera makan saya. Oh, jadi dia yang memecat suami kamu. Kamu belum jawab pertanyaan saya. Gimana ceritanya sampai kamu bisa menjadikan Pak Marwan pohon uang? Suatu malam, dia menemukan ada orang yang membuang barang dan orang itu langsung kabur dengan mobilnya. Mula-mula dia berpikir orang itu membuang bayi. Lalu dia mencatat nomor mobilnya. Tapi setelah dia membuka tas itu, isinya obat-obatan terlarang dan narkotika. Terus kamu cari tahu siapa orang yang punya mobil yang nomornya dicatat sama Tia? Ya, dan ternyata pemilik mobil itu adalah Marwan. Marwan terlibat penjualan obat narkotik. Begitulah, Marwan takut saya lapor polisi. Karena itu, saya bisa menjadikan dia pohon uang. Nggak mungkin.
Marwan tidak mungkin terlibat dalam bisnis obat terlarang. Apaan sih ndak mungkin? Lawang gara-gara ransel berisi obat terlarang itu Marwan diperas terus-menerus sama Alek dan istrinya kok. Kalau dia memang benar pengedar, dia tidak akan mau terus diperas oleh amatiran. Dia akan suruh kaki tangannya untuk menghabiskan Alek dan Tia. Terus kenapa Marwan mau bayar terus-terusan sama Alek? Pasti ada yang lebih menakutkan Marwan daripada tuduhan jadi pengedar obat bius. Apa ya kira-kira yang lebih menakutkan Marwan ya? Ransel. Kalau ransel itu bisa kita dapatkan, mungkin bisa kita lacak. Ransel itu sekarang berada di tangan Tia. Makanya Alek berusaha merampasnya. Karena tanpa ransel itu, Alek nggak bisa memeras Marwan. Kalau makan jengkol, kencengnya jangan sembarangan. Baunya itu loh, bikin malu. Tetangga-tetangga pada protes sama Pak RT. Alek dan istrinya terus ribut soal siapa yang merasa paling berhak untuk memeras kita. Biarin aja, itu urusan pentaran mereka. Bagaimana mau dibiarin? Lama-lama kan bisa sampai ke kuping polisi. Nah, buntutnya nanti akan mengarah kepada kasus pembunuhan Maksi. Gilirannya nanti akan sampai kepada anak kita. Terus apa yang bisa kita lakukan, Mas? Kita harus singkirkan mereka. Mas? Mas akan membunuh mereka? Ya, demi menyelamatkan anak kita. Saya nggak mau Mas jadi pembunuh. Tapi masalahnya berbeda. Anak kita adalah korban dari kejahatan. Tapi Alek dan istrinya adalah penjahat. Mereka bukan aset masa depan negeri ini. Apapun alasannya, artinya sama, pembunuhan. Kalau sampai ketahuan polisi, Mas bisa ditangkap dan kita semua akan hancur. Belum lagi kalau kita bicara tentang dosa. Saya tidak akan mengotori tangan saya. Ada orang yang mau diupah untuk melakukannya. Oh. 100. Oke. Hai. Ayo masuk. Telepon kamu kenapa? Nadanya sepertinya bicara. Sorry, Ton. Teleponku lagi rusak. Ayo sekalian. Ini belum. Kebetulan kami kurang kaki satu lagi. Saya datang ke sini tidak untuk enjoy. Saya mau tanya, bagaimana dengan Beno? Beno? Beno sekarang ini berada di bawah rok perempuan. Perempuan? Siapa perempuan itu? Kami sendiri belum jelas. Ton, ini Yosep dan Simon. Halo. Hai. Beno menyuruh mereka untuk menghabisi kamu. Tapi saya bilang pada mereka, Beno itu licik. Mereka pura-pura datang ke Beno dan mengatakan bahwa kamu sudah mati. Lalu bagaimana? Dia bukannya membayar seperti janjinya. Malah kami berdua mau ditembak sama dia. Untuk Hendrik telah memperingatkan kami. Makanya kami siap. Dia kami ikat. Lalu kami kemari untuk memberitahu Hendrik. Begitu kami kembali, dia sudah lolos. Dan kami mencium bau parfum perempuan. Tapi bukan parfum murahan. Beno pernah cerita tentang
wanita kenalan lama dia. Tenang aja, Ton. Sebentar lagi akan kami bereskan dia. Sekarang ini kami bertiga. Beno sendirian. Dan pelindungnya cuma 1 orang perempuan. 100 tambah 50. Ikut. Buka. Terus. Cari. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.